Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kita sedang berada di site salah satu ISP di Indonesia. Nah, ini komponen yang ada di site-nya. Saya jelaskan dari yang paling atas. Nah, di sini ini MCB, ini ada MCB di paling atas. MCB nggak kepake ini. Nah, ini ada ODF. Biasanya dia optikal itu mengarahnya ke SFP, ke Telways. Nah, ini contohnya gini, ini ada mungkin beberapa core, jadi kabel-kabel yang dari luar itu nanti masuknya ke ODF sini. Ini contoh PIC ODF nya. Nah, ini salah satu contoh instalasi kelistrikan yang ada di set ISP ini. Nah, berikut contohnya. Nah, ini kalau biasanya di tower atau di apa itu namanya rectifier. Itu bisa digunakan untuk ketika nanti ada mati listrik atau sumber AC mati. Nah, itu biasanya si rectifier serta inverter ini itu mengambil supply dari baterai. Nah, baterai itu kan arusnya DC. Nah, itu biasanya langsung backup untuk perangkat yang lainnya. Nah, ini untuk rectifiernya. Ini instalasi kelistrikan yang ada di set ISP-nya. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada baterai fuse-nya. Baterai fuse itu tanda seperti kayak untuk tanda baterai itu mengecas ya, enak ya, mengecas lah. Nah, ini bisa kita lihat nih, ini di sistemnya, ini gambaran sistemnya. Ini kita bisa klik, kita lihat sistemnya normal apa enggak. Di sini ada rectifier current, error, kapasitasnya, temperaturnya pun ada. Nah, ketika tulisannya sistem normal, ini maka berarti arus AC itu ada atau PLN itu on itu. Nah, ini DC apa ya namanya, flat pack. Nah, ini intinya tuh modul ini tuh ngubah arus AC jadi DC, dia kayak ngecas gitulah. Nah, ini inverter nih. Biasanya kalau ada rectifier pasti ada inverter. Nah, karena inverter ini dia bisa menghasilkan output untuk perangkat-perangkat, output AC untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan suplai arus AC. Ini inverternya mereknya Setek. Nah, ini ada ODF juga. Ini ODF yang 6 core ya. Ini bisa dilihat 6 core. Nah, di sini ada router. Ini namanya router 891. Kalau di site ini biasa dipakainya untuk kalau di kami bilang itu namanya file over. Itu ada, ini namanya link main, ini namanya link backup. Itu nanti ada backupnya juga dari GSM. Nah, di sini juga ada GSM. Ini GSM itu fungsinya ketika nanti link main dan backup itu down, nah maka yang akan membackup agar router ini tetap connect itu dari modem ini. Nah, ini juga ada inverter. Ini sama sih fungsinya untuk menghasilkan output atau menyuplai output untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan arus AC. Ini inverter, ini inverter. Nah, masuk ke bawah lagi, ini sama, ini ada ODF. Nah, ini ODF-nya. Kita bisa buka. Wah, susah juga nih bukanya. Nah, ini pokoknya ini ODF lah isinya, entah berapa core isinya ODF. Nah, turun ke sini, ini ada namanya seri dari switch. Nah, switch ini dia pakainya merek yang Huawei, dia perangkatnya Huawei, serinya yang 2700. Kalau switch ini kan biasanya digunakan untuk membagi nih dari router ini biar mau turun ke sini nih bisa dibagi lagi. Ini salah satu switch yang paling rendah di kelasnya karena cuma ada tersedia 8 port. Nah, ini untuk jalur optikalnya. Ini ada SFP juga di sini ya. Di Huawei juga sudah menyediakan layanan SFP. Untuk SFP-nya itu up to 1 giga lebih. Copot ya Allah. Apa? Iya, Pak. Kopi. Iya, kita. Iya, kami neko. Nah, ini mungkin jarang kalau di set-set ada perangkat kayak gini. Ini tuh namanya perangkat PDH. Nah, PDH ini no config.
sama sekali nggak ada konfigan. Kalau di switch itu ada konfignya, kalau di router itu ada konfignya. Nah, ini salah satu contoh PDA yang digunakan di set ini tuh ada OP134. Nah, ini biasanya ini kalau channelnya ini kan ada ini satu nih, ini satu, ini ada 16. Nah, ini 16 channel itu biasanya bisa digunakan. Nah, biasanya itu menggunakan kabel 4 pair. 4 pair itu digunakan untuk menghubungkan channel dari link. Misal kita ambil contoh dari link to Bumiayu, pasti di sana juga akan ada tulisan to ke Basen. Nah, ini channel to ke Balapulang. Di sini kita ambil contohnya di site Balapulang ya. Nah, ini salah satu PDH-nya. Jadi untuk PDH ini no config semuanya. Jadi cuma tinggal colok-colok. Nah, tapi ketika mau instalasi PDH itu, semisal di sini Bumiayu, di arah lawannya juga harus ada tulisan, ibaratnya bukan tulisan sih, cuma biar arahnya biar harus jelas. Nah, ketika di sini itu nanti ada channel yang masuk, kita ambil contoh di sini channel 7 masuk, itu arahnya arahnya PDH channel 7. Nah, di arah lawannya juga harus masuk di channel 7. Nah, ini ada indikasi juga nih. Nah, ini merah ini berarti dia nggak dipakai, artinya loss. Kalau nanti kuningnya nyala, itu berarti ICE, kemungkinan ada gangguan. Nah, gangguannya bisa dari optikalnya. Nah, kalau di setiap PDA pasti ada nemuin nanti optikal. Yaitu nanti kalau misal dia putus PDA ini nanti optikalnya akan nyala, ICE-nya juga akan nyala kemungkinan. Nah, terus turun ke bawah, ini ada baterai. Nah, ini di set ini baterai yang digunakan itu Elveli tipenya 48 terus 100A. Nah, ini salah satu baterai lithium lah. Kalau buat server di set ISP yang gede mungkin wajib ada ini, soalnya ini bisa tahan sampai lebih dari 5 jam atau lebih mungkin, tergantung dari bebannya. Nah, ini bisa dilihat ini untuk menunya. Nah, ini kita bisa klik menu, kita bisa klik analog. Ini di sini ada infonya semuanya, ini mulai dari pack voltnya, temperaturnya bisa kita lihat, cell voltage-nya, terus sama cell capacity-nya. Nah, ini kalau cell capacity ini di lithium ini, nah SOC ini menunjukkan kapasitas baterai yang sekarang. Nah, kebetulan baterai yang sekarang itu tidak 100%. Karena apa? Karena sudah dipakai. Nah, ini sedang proses charging. Untuk VC-nya 100A. Nah, ini untuk kurang lebih tampilan output interface seluruh set ini. Ini salah satu ada set di Indonesia. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jangan lupa like dan subscribe.